Goblok. Oke, 3, 2, 1. Halo semuanya, sekarang kita sama Refki Randa dan Radit Pradana. Balik lagi kita pertama kali, bukan balik lagi sih, ini pertama kalinya kita bikin podcast. Kita masih belum tahu ke depannya bakal ngobrolin apa, tapi untuk sementara kita kenalan aja dulu buat lo semua yang mau nonton. Kenalin gue siapa, kenalin dia siapa, nanti kita akan gimana ke depannya. Ya, bisa ditonton kelanjutannya terus. Iya. Gimana Radit? Sekarang Gue kaku nih. Jujur gue ini episode pertama, gue juga belum pernah masuk. Sebelumnya sih belum pernah masuk YouTube. Sebelumnya sih, gue juga nggak tahu mau ngapain sebenarnya di sini. Gue sih jujur gue sama Refki bikin YouTube ini ya cuma buat ngebahas ngalor ngidul. Habis itu emang ngebahas apa yang ada di tongkrongan gue sama Refki. Ya basicnya gue kepengen ya bisa dapet duit lah dari YouTube. kita akan ngobrolin ya, obrolan-obrolan yang sementara mungkin umuran-umuran kita lah, yang setongkrongan sama kita, yang udah punya anak, yang baru nikah, yang udah punya anjing atau punya apapun, kita obrolin aja di situ nanti. Anjing, kucing, Kayak gitu. Iya. Oke, sekarang kita ceritain apa dulu kalau gitu, Dit? Nah, gue mau ngebahas masalah ini nih, Ref. Masalah istri yang suka ngatur. Wow. Kebetulan kan gue udah punya anak sama istri. Ya gue belum punya anak sama istri sih, gue gak masalah sih. Itu Oke. gimana ya? Gue semenjak kawin tuh Iya. semenjak kawin tuh bini gue tuh jadi sering ngatur gitu. Itu Jadi- udah dari kapan maksudnya? Dari semenjak kawin. Dari awal nih kan? Dari awal nikah. Jadi gue tuh sekarang ya gimana ya? Gue tuh dulu kan suka gue pergi sama lu sama yang lainnya. Ada Oco juga dan yang lain. Maksud gue tuh gue mikir mungkin pas gue nikah, gue lepas dari orang tua ya kan, gue bisa makin bebas tuh. Taunya enggak. Gak segampang itu. Enggak segampang itu, coy. Anjir. Parah. Gue tuh sampai sekarang tuh mikir apa bini gue sekep aja ya. Taruh Terus sampai kandang sampai- gitu ya? Iya. Oke. Iya. Makanya terus lo sendiri emang gak kepikiran, Ref? Gue nanti. Ini kapan anjing? Ini namanya gue di kasih dong. Enggak, tapi kalau gue akan tapi nanti. Tapi gue tahu, gue liat teman-teman gue juga yang udah nikah. Oh, gimana sih kehidupannya? Iya gimana sih, sih punya iya anak? sih. Seru juga gitu. Iya sih. Dan zaman sekarang gue rasa udah kayak zaman dulu diburu-buruin nikah. Kapan? Sekarang juga udah banyak temen yang baru nikah. Contohnya editor kita ini juga baru nikah Iya. kemarin nih. Nanti Chandra ada. Iya. Ngomong masalah itu, Hah? gue tuh mikir ya. Tapi zaman sekarang tuh banyak orang yang nikah karena umur, bukan karena diburu-buru nikah. Maksudnya karena udah Karena biasanya gini, kalau perempuan itu lebih ke arah di atas 30, kandungannya itu nggak bagus buat Iya, hamil itu lagi, benar sih. untuk hamil. Iya, gitu. itu memang ada ininya medisnya lah ya. Itu Iya, yang benar. iya. Tapi kalau gue perhatiin juga, kalau budaya asing di luar negeri terutama, kayaknya nikah itu juga bebas umur berapa aja. Iya. Mereka bukan masalahin punya anaknya, Ya. ya kan? Tapi masalahin gimana hidup barengnya. Gitu kalau di asing maksudnya di luar. Benar sih, ada benernya. Nah, Iya. gue juga mikir gini, Ref. Soalnya pada saat itu, pas gue juga baru-baru kawin, gue mikir, apa punya anak nanti dulu aja. Gue mikir gitu. Iya. Pas ternyata gue sampai ke sini, Aha. bangsat. Oke, balik lagi tadi ada Iklan kita. ada cepu. Iya. Oke, tadi sampai di mana? Iya, sampai gini. Jadi poinnya itu orang tuh rata-rata nikah tuh karena umur. Apalagi kan kalau perempuan tuh biasanya Umur subur. umur subur. Nah, mereka itu punya punya ketakutan sendiri di atas 30 itu. Mereka berpikir bahwa kalau udah 30 usia rahimku udah nggak bagus nih buat ngelahirin. Iya. Gitu. Nah, kalau cowok, iya kan? Iya. Kita mau umur 40 Berapa mah aja ayo bisa ya? aja. Oh, Iya. Iya sih, umur 40 punya Iya. anak, cowok masih bisa ya? Ya, iya. Benar. Gitu maksud gue. Iya sih. Ya bisa Ya makanya gue gimana ya? Buat cowok atau cewek di luar sana, kalau cowoknya itu belum siap,
ya udahlah. Apa? Ya udah tungguin aja. Iya. Gitu. Karena bisa. banyak juga yang nikahnya buru-buru, ya jadinya juga amsyong juga. Iya, gitu. banyak kasus temen gua juga udah nikah tapi ya ada yang pisah, ada yang macem-macem sih, maksudnya macem-macem konflik karena terlalu muda menikah, tapi nggak ada masalah sih. Cuman maksud gua balik lagi ke budayanya juga sih di Iya, Indonesia, benar. maksudnya gimana tuh cara ngejalanin hidupnya gitu loh. Iya, benar. Mungkin bisa bikin berantem karena terlalu muda nikahnya kayak gitu-gitu. Iya, gitu benar, sih. bener. Ya itu Iya dia sih. yang gue bingungin sih. Ya banyak yang belum ready secara finansial sih jatuhnya. Ya gue jujur gue pas nikah aja dulu, walaupun gue kerja sama bapak gue ya, Iya. gue masih ngerasa kurang. Pasti punya kepuasan sendiri kalau punya Iya, iya penghasilan iya, sendiri iya. gitu. Tapi emang rata-rata temen gue, ya temen-temen lo juga, Iya. ya gimana ya, mereka tuh juga kerja, jatuhnya jadi beban coy. Bukan jadi, gue kerja seneng nih, bukan kayak gitu kan. Kalau yang kita cari tuh, gue pengennya tuh, atau gue pribadi, gue pengen tuh nyari duit, ya udah yang gue seneng. Contoh, gue nge-YouTube, atau gue bantuin bini gue bikin restoran, Ya. itu sih. Sesuai hobi lah. Sesuai hobi, gitu. Jadi maksud gue, ya semua orang kalau udah kerja di hobinya tuh pasti ngelakuinnya tuh bener-bener gitu loh. Ya. Kayak Gue gitu mikirnya. sih. Oke. Sementara lu udah punya anak 2, terus udah punya istri, udah berapa lama nikah? Gua sudah 5 jalan 6. 5 aja 6. 5 jalan 6 lama ya? Masuk pernikahan tertua nih di antara kita ya. Tak. Jelas juga. Ini pernikahan termuda nih. Ini nih. Oke. Iya, nah. Ngomong-ngomong gitu. kayak gitu, tapi kan kita juga punya waktu, cowok-cowok yang udah nikah, terutama teman-teman kita juga punya waktu untuk ngeluangin diri, kumpul atau kita jalan. Contoh kayak kita kemarin, kita ke Jogja. Iya. Iya. Gua sama Radit ini gue kemarin ke Jogja. Sebenarnya bukan format jalan-jalan sebenarnya, tapi kayak mau nengokin Nenek gua sakit. Nenek yang sakit. Cuman ya sekalian jadi karena kita cuma berdua doang ya. Iya. Dan situ nyetir dari Jakarta ke Jogja itu gue pertama kali sih, jujur gue pertama kali ikut nyetir gitu di sana, perjalanan jauh kayak gitu. Dan menarik banget ya di jalan ya. Seru banget. Gua pas nyetir dari kita ini dulu ya, mampir Semarang ya. Mampir Semarang dulu. Gue berangkat dari Jakarta ke Jogja, gue mampir Semarang dulu, gue berdua sama Refki. Alhamdulillahnya tuh jalan, sepanjang jalan tuh nggak ada macet ya. Nggak ada macet. Cuma kita salah jalan sempat. Mas yang naik ke atas tuh yang di Bekasi, kita malah lewat. kita lewat jalur truk. Wah, Bahkan itu gue kenapa? belum tahu itu jalurnya ternyata ada 2 ya. Ada 2. Itu emang baru jadi kan yang atas ya. Baru, Iya, ya iya. lama. Cuma Iya, maksud gua maksudnya- nggak lama-lama banget. Iya, maksudnya yang biasa memang dulunya kalau kita mau ke arah Jawa lewat bawah biasanya. Iya. Makanya habis dari itu gue pergi tuh ke Semarang. Pas ke Semarang, gue bilang sama Refki, makanya sate buntel. Terus lu bilang sama gue, emang enak? Enak. Terus pas makan, gue makan sate buntel, gue nambah cabenya. Pas nyampe Jogja, gue itulah boker-boker. Goblok. Tapi emang sate enak banget sih. Enak, Gue pertama enak, kali enak. makan. Gue udah pernah ke Semarang, tapi gue belum pernah makan si sate buntel ini. Dan gue biasanya makan waktu itu nasi goreng, babat atau ngopi di sana. Iya. Nah itu pertama kali gue makan sate buntel di sana dan itu enak. Itu tempatnya ada di Kota Lama. Iya. Pokoknya di jalanan Kota Lama situ Depan lah. gereja. Depan gereja ada Alun-alun. di situ. Kayak gitu. Jadi kalau mau ke sana coba aja, gue lupa namanya, sate kambing 69 deh kalau nggak salah. Iya. Ya. Iya. Kayak gitu. Bener. Dari situ kita kemana lagi Ke Dit? Jogja. Nah, Nggak, dari Semarang langsung ke Jogja ya? langsung. Nah, uniknya Oh iya, langsung. uniknya di sini nih. Pas kita mau dari Semarang ke Jogja, kita tuh mikir mau lewat mana tadinya. Antara kita mau lewat Magelang Jogja, cuma rutenya panjang banget, itu sekitar 100 kilo lebih. Kalau misalkan lewat Salatiga. Boyolali, Oh, Boyolali. itu rutenya tuh cuma 70 sampai 80 kilo. Nah, gue tuh pernah masalahnya ke mana tuh lewat Magelang Jogja. Itu tuh rutenya kelok-kelok, cuy. Nggak ini ya, nggak lurus aja gitu. Kagak lurus aja. Ya ceritanya kelok-kelok dan itu gua hampir tabrakan anjing. Dan itu soalnya hampir tabrakannya
gue tabrakannya sama truk karena di situ isinya jalur truk sama bis doang. Nah beda sama yang kita lewat Boyolali tuh. Ya itu lancar sih, walaupun Lancar agak gila. boring ya, maksudnya lurus. Iya. Lurus baik. Iya. Lurus KB. Iya, terus KB. Oke, ya itu sih menarik sih sebenarnya perjalanannya, tapi emang capek sih. Gue nggak kebayang ada satu teman gue namanya teman kita berdua namanya Iqbal. Dia sering bolak Parah. Jogja dan gue mikir dia sendirian. Parah. Gini aja berdua tuh capek, maksudnya kalau lu nggak ada navigatornya, lu kan harus ngatin jalan gitu, ibaratnya ada truk atau ada apa, banyak banget truk. Susah banget, capek banget, lo harus fokus banget di jalan itu tuh nggak sesantai itu, apalagi malam gitu kan. Nanti kita ceritain pulangnya. Nah, terus habis itu kita berarti langsung nyampe Jogja. Enggak, kita udah nyampe Jogja malam. Tapi pas di Jogja itu kita ke rumah neneknya dulu. Duduk lah neneknya. Say hi, udah. Ngasih kado ulang tahun enggak. Jadi tuh gini poinnya. Kan gue bawa dari rumah tuh bawa roti sama jeruk, ya kan. Niatnya nenek gue seneng lah. Ternyata pas sampai sana nenek gue minta uang jajan. Nah, iya. Itu kan nenek-nenek tapi gue nggak pernah gue nggak pernah ketemu sama nenek siapapun lah, mau neneknya siapa datang gitu itu minta uang jajan anjir. Itu lah uniknya. Tapi gue nggak kepikiran sih. Iya. Karena mungkin kalau di buku-buku cerita atau zaman kita anak kecil sering bawa ke nenek bawain buah-buahan, bawain makanan. Sekarang nenek bisa minta uang jajan. Bahkan punya saudara sebenarnya dikasih mas kecil gitu, anting emasnya, nenek buat apa gitu kan. Iya sih, makanya gitu. Ya, makanya gue mikir kayak gitu. Nah, ya lu ceritain dong yang ini, yang kita lewat jalan serem tuh. Oh iya, jadi setelah itu kan kita udah nyampe malam lah, kurang lebih jam 10-an kali ya. Iya kurang lebih. Agak nggak nyampe jam 8. Kita nyampe sana tuh jam 9. Jam 9 ya, jam 9 habis itu kita pulang itu. Kebetulan tuh jalan menuju rumah neneknya sama pulangnya itu emang masih jalanan sawah-sawah kanan kirinya, gelap gitu. Cuman jalannya sudah bagus, ya kan? Untuk jalannya sudah bagus, jalanan aspalnya itu bagus, tapi memang kanan kiri itu masih gelap banget. Di situ gue videoin lah, videoin jalannya kayak gimana. Emang cukup creepy sih kalau dilaluin malam-malam sendiri sih. Ogah sih naik ojek juga agak males gitu kan. Ngaco. Nah, abis gue share video itu di Instagram, ada temen gue yang indigo bisa ngeliat. Dia bilang, Ref itu baik banget yang ngeliatin di Instastory lo. Gue bilang, anjir kita ketawa-tawa aja pas bodo amat berdua ini. Tapi pas liat video, ada yang ngeliatin, gue gak tahu siapa yang ngeliatin. Kayak gitu sih. Iya deh, itu dia sih. Tapi emang gue dari dulu tuh, dari gue kecil selalu ngelewatin itu. Dan dulu tuh lebih parah lagi, karena dulu mungkin listrik tuh belum ini ya, pemerataan. Jadi maksud gue nggak semua desa yang ada di situ tuh kena listrik. Bahkan jalanannya mungkin dulu nggak kayak gitu kali. Dulu gelap banget. Dulu masih, bahkan dulu semenan cuma masih masih bolong-bolong gitu. Jadi jelek banget ya. Dan lebih kecil jalannya dibandingin yang waktu itu gua jalan gua lewatin gitu loh. Iya sih, abis dari situ ya udah kita balik ya langsung ya. Kita balik ke hotel, kita ke hotel. Ngobrol-ngobrol, ya tidur sih, tepar aja udah capek banget jalan. Kita itu berapa jam ya perjalanannya? Misalnya kita tuh habis kayaknya 8 jam lebih deh. Karena ke Magelang juga ya? Karena ke Magelang juga. Karena kan dari, kalau gue perhatiin tuh kayaknya kita 100 kilo sih lebih jatuhnya ke Magelang. Iya. Kita bahkan dikasih tahu, kenapa lewat situ? Ada jalan yang lebih dekat sama orang rumah neneknya Radit. Nah, cuman ya kalau gue sih ya, gue juga bingung ya. Kata orang rumahnya kayak gitu, tapi kita lihat di Waze paling cepat lewat situ. Iya, gitu. Yang kita rute itu paling cepat sebenarnya, iya kan? Jadi gue kayak agak bingung. Iya, makanya pas kita milih jalan tuh, soalnya gue kan pernah pengalaman juga tuh yang di mana tuh namanya Jogja Magelang. Gue tuh nggak sukanya, mungkin lebih dekat. Cuma gue nggak sukanya tuh jalannya terlalu terjal. Udah gitu berkelok-kelok. Nah, lawannya gue itu kalau nggak bis truk. Nah, pada saat itu baik gila, dan bis truknya ini buset, mending kalau ngeliat spion. Pas gue mau overtake gitu, ya biasa lah kan, nggak mau feeling itu. Udah nggak pakai bodo amat. Iya, makanya dari itu. Nah, habis itu ya udah, makanya gue tetap memilihnya ya Boyolali itu. Kalau misalkan Boyolali tuh enaknya udah pokoknya lewat Boyolali lah. Kalau Jogja lurus banget jalannya udah.
Iya. Hati-hati ngantuk aja. Iya bener sih. Iya. Ngantuk sama harus fokus terus aja. Iya, benar. Bahaya kan ada bus, ada truk. Benar. Kayak gitu. Terus ya udah sih. Tapi sayang nih, maksud gue kita kesana pergi cuma berdua ya. Kita tuh pengennya yang dan lain cuma juga. sehari lagi. Iya. Maksudnya kita pergi besoknya pulang gitu. Iya. Tapi sebenarnya sih gue sejujurnya kemarin nikmatin. Yang gue gak nikmatin perjalanan di tolnya doang sih. Tapi keren pas kita pulang dari dari Semarang mau ke Jakarta, kan kita jadi gini. Gue dari Jogja tuh besokannya gue pergi dulu tuh di Jogja. Belum. Ini kita lompat. Ada satu yang belum kita kekencangan bahas. Dari Jogja. Iya. Kita di Jogja dulu. Iya. Nginep. Iya. Besoknya kita ngopi. Ya kan? Kagak, beli gudeg dulu. Oh, beli gudeg. Gue ada yang jadi lucu, nggak tahu sih lucu apa enggak, mau ketawa ya terserah, kalau enggak juga nggak apa. Nah, gue ada kejadian tuh pas gue lagi beli gudeg di Ujung, terus Kita terlalu orang Jakarta banget sih kita. iya, malah pas gue beli gudeg di Ujung kan gue nggak bawa duit, gue mikirnya mau bayar pakai Kartu. Jadi tuh kita kebanyakan mikir karena kita nggak bawa cash, ya kan? Di Jakarta juga udah jarang cash, bisa pakai OVO, bisa pakai kartu atau gimana, pakai handphone. Nah, pas mau bayar beberapa tempat tuh kita nggak punya cash. Iya benar. Bahkan ternyata ya benar juga ya, orang jualan gudeg masa pakai kartu itu agak anjir sih sebenarnya juga. Iya, Kita sih. lupa sih. Enggak, yang bangsatnya itu kan gue kalau misalkan belinya yang satu kendian gitu kagak ada yang di bawah 100.000 anjir. Oh, harganya maksudnya Harganya, ininya. iya. Kalau harga Ujungnya sendiri mah ya paling 60.000 kali. Gitu. Enggak, per ngambil kalau nggak salah ya. Dari ngambilnya ya. Iya. Mungkin gue belum pernah beli gudeg sih tapi Iya, udah. tapi lu mesti cobain sih itu Ujung. Ya, lu semua pasti pada tahu sih. Itu enak Iya, banget pokoknya sih. kita Ngaco. akhirnya di Jogja itu kita ngopi, beli gudeg, ya kan? Kita beli es krim. Iya, ya. es krimnya top sih. Es krim enak ya? Iya, bikin boker. Emang dia sakit perut dulu aja. Anjir banget orang kasih es krim enak boker. Iya biasa lah. Nah, tapi kalau nggak ada itu kita selamat lah, Ref. Iya, Kalau nggak iya. perjalanan kita nahan Perjalanan, boker, iya. tai banget. Males banget berhenti di apa tuh namanya? Di rest area. Rest area. Boker tuh males, palingan Dan kencing kotor oke kan. lah. Iya, soalnya gue gue tuh nggak bisa WC umum, bukannya apa. Gue tuh thanks sih. By the way, itu habis dari tempat es krim, kita balik lagi ke hotel yang tadi kita nginepin. Baru udah check out. Boker. Gue ikut deh. Gue coba duduk. Oh, boker juga ternyata ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah WC umum ya. Kenapa gua nggak mau boker tempat umum ya? Gara-gara pas gue SD, gue boker nih. Ini bangsat banget sama temen-temen gue nih. Gue boker tuh asik. Di WC sekolah kan. Boker. Aduh, tapi gue sambil panik banget kan, Ref. Wah, ini ada yang buka anjing di sini. Boker. Terus ternyata ada 3 orang teman gue main dobrak gitu, gue bilang anjing. Ya, Mas semenjak dari situ gue trauma anjing. Iya, tapi kan itu WC sekolah. Iya, coba aja. Nah, kalau di WC umum tiba-tiba ada yang dobrak. Iya, tetap aja. Lu kalau sama temen-temen lu juga gede. Masa peler, kan masanya dulu tuh WC-nya bukan WC duduk anjir. Iya, maksudnya kan karena WC, lu bayangin nih, WC jongkok, iya kan? Iya. Kebuka pintu, kelihatan ini Bener, loh sama bener. ininya. Ini zaman sekolah. Maksud gue Iya. di sekolah gue juga dulu misalkan ada selanya dikit ya, ada aja yang ngintip. Iya, boker. kayak orang kampung. Emang kenapa ya kalau boker ya? Gue gak bisa. Salah ya. Gue trauma anjing. Gara-gara kayak gitu. Oke, dari situ ya udah ya, dia boker, Iya. kita baru jalan ya. Berjalan. Jalan isi bensin segala macam, kita balik kita mau ke Semarang lagi, ya kan? Ya. Kita belum makan tuh, kita cuma nyemil-nyemil doang, beli gudeg, tapi habis itu kita kayak mau makan di mana nih, di Semarang aja. Ya udah. Kita ke Semarang lah, Semarang Ya. nih. Tapi Semarang jalanannya itu beda, gue juga bingung ya. Naik turun nih gue agak bingung. Ah iya, itu perjalanan pas di tolnya gila sih. Itu belum gila. Enggak, maksudnya dari Jogja ke Semarang, gue merasa nggak lewat situ pas berangkat. Oh iya, itu Ya, iya. sih. Kayaknya jalannya beda sih. Beda Iya, ya? Iya, gue nggak tahu gimana. Soalnya beda. pertama kali kita ke Semarang itu 420 asik. Iya. 420A. Pas Ini kita balik. pas kita mau dari Jogja ke Semarang itu 420C. Iya, makanya gue bilang, oh ini beda. Beda nih. banget. Emang Gitu. kita juga keluarnya juga ini, Ref. Lu ingat gak yang pas
kita keluar dari yang arah Jakarta, apa itu namanya? Aku jadi lupa deh. Kayak perempatan sepi gitu ya kita. Bukan, kita ngelewatin pelabuhan, kayak pelabuhan gitu. Oh, iya ada kapal deket laut, Dekat laut, iya, benar. banyak kontainer gitu segala macam. Nah, yang kita yang dari Jogja Semarang tuh kita nggak ada, nggak Iya, ngelewatin benar, gituan. Dan lebih dekat juga ke Kota Malang, Kota Malang tuh, kota lama. Ya, akhirnya dari situ nyampailah kita Semarang. Iya, tar dulu, sebelum itu ada yang otoy nih. Ada yang bilang sama gue, Ya kan di Semarang. kagak, sebelum ke Semarang gue mau nasi goreng babat, ada yang bilang, dia kayaknya yang ini nih bener nih, yang ini nih bener nih. Gue bilang, beneran Rep? Iya bener, yakin gue, udah nih. Ya pokoknya singkat cerita, gue pernah ke Semarang, gue pernah Iya. makan nasi goreng babat dan itu enak banget. Gue lupa namanya, gue lupa jalannya, pokoknya gue pernah tahu. Gue tanya lah temen gue di Instagram, ini di mana nih? Temen gue ngasih tahu ini, gue liat fotonya, iya sih bentukan tokonya ini nih di pinggir. Sama ya? Sama. Kita lihat orang diliatin, orang diliatin, gue bilang, iya bener nih ini nih. Kita pakai Waze, nyampe di sebuah tempat, pas lihat tempatnya kok beda ya. Iya. Kok babatnya suruh ambil sendiri kayak saburi, gue bilang Iya, kenapa kayak saburi. Ya, soalnya biasanya kan Makan nasi goreng goreng babat dikit, ya. nih nasi goreng babat gitu. Iya. Bukannya, ambil sendiri dagingnya lah, kenapa jadi ambil sendiri, gue bilang bingung banget kan. Iya. Pas kita coba B aja rasanya, Iya, gue bilang betul. itu fail sih, gue bilang Udah, next time nanti gue itu coba tuh, lagi. Kalau asal lu tahu, kita tuh dari pagi belum makan. Kita makan cuma itu, gua tuh sampai bangsat nih. Di hotel pun gak breakfast aja. Parah. Gue bayarnya yang paling murah sih memang. Cuman maksudnya kita emang nggak breakfast karena kita mau makanan daerah. Iya, gitu itu kan. salah satunya Kita yang pengen pilihan. coba gitu. Tapi emang kita pikirannya ya udah dari awal soalnya si Refki bilang, "Dit, kita besok sebelum pulang makan babat dulu." Iya. Goreng babat, terus gue mikir ya udah nggak apa-apa karena kan gue kan Refki udah nemenin gue tuh seharian ya, masa gue nggak nemenin Refki sebaliknya gitu. Cobain gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah di Semarang kita gagal makan babat ya, kita coba juga cuman B aja, habis itu kita ngopi, Iya, benar. habis itu kita pulang. Kebetulan itu kita pulang itu kalau nggak salah dari sana jam berapa ya, Dit, ya? Jam 6. Jam 6-an ya? Jam 6-an lah kita berangkat dari sana. Nah di situ tuh jalanannya agak anjing gitu Iya, sih. itu agak sih bangsat. parah banget Bangsat, sih. bangsat banget. Buset. Ngaco. Gue tuh Bukan karena jalanannya sih, tapi cuaca. pertama gelap. Iya kan. Ini gue komenin banget, maksud gue bingung banget. Ini perjalanan, ini ya kan. Ini tuh nggak ada lampunya sama sekali. Gue nggak bilang harus ada setiap jalanan nih, tapi maksudnya setengahnya ada penerangan lah. Iya. Setiap 100 meter lah minimal Iya, ya, minimal iya, maksud iya, gue. benar. Karena ini bahaya banget, Benar, banyak benar. truk. Bahkan ada yang lampu mobilnya Benar, juga cacat, benar. lampu belakang truknya kecil banget, benar, iya benar. kan, itu bahaya banget. Tambah lagi hujan. Benar. Soalnya itu emang ya yang dia bilang Refki bener sih. Itu soalnya dari Semarang sampai Cikampek itu ada kali berapa setiap ratus kilo baru ada lampu. Iya. Sepanjang itu udah Gelap aja. Udah gelap. Iya. Hujan, kaca gua jamuran. Iya. Itu ada kali gua setiap nabrak lubang teriakan gua kayak cewek. Takut banget soalnya kan dia apa ya Ref ya? Nggak stabil ketika Nggak stabil, karena ngebut. kita nggak bisa ngeliat gitu kan. Iya, bener, iya. bener. Seenggaknya itu ada lampu lah, ada, maksudnya itu bukan banyak tapi ada lah. Iya. Jadi orang nggak bener-bener buta terus aja. Iya. Iya, Seterang-terangnya benar, lampu benar. mobil itu ya. Benar, Iya. benar. Ya itu dia, gue bener-bener pas ngaco sih gue coba kan gue kalau lagi nyetir kan gue pakai kacamata ya, mata gue agak rabun dikit lah. Nah pas kemarin gue coba nggak pakai kacamata, gue lepas kacamata gue bener-bener lost coy. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sih, kelihatan tuh ada Tapi genangan. itu hujannya gede banget sih, Dit. Ngaco, Hujannya gede banget. ngaco. Petirnya gede banget, hujannya gede banget, buset itu. Iya, tergede. ngaco. Gua Gua aja- nggak pernah di jalan kayak gitu, gua nggak pernah. Iya, gue first time. Buset, itu Ya, kalau lo- sendirian. Ya lu pernah sih sampai drifting? Ya itu kecelakaan. Tapi ini kan jalan tol. Bahkan kita jalan tol itu kita jalannya udah di tengah, nggak mau di pinggir kanan, nggak mau di pinggir kiri, karena kalau di pinggir kanan ada genangan ya di dalam tol, tadi kiri juga ada aja juga mobil yang mau nyalip. Kita udah di tengah aja, jalan juga cuman 80-60 bahkan. Iya, benar. Ya kan itu aja udah terasa, Benar. kok terasa kenceng ya. Padahal sih Benar. enggak ya kalau normal ya. Benar. Itu sih parah banget hujannya sih. Iya itu dia. Ya gue pusing sih waktu itu pas nyetir bener-bener nggak kelihatan jalan. Parah, itu capek banget. Ngaco. Begitu bini gue udah nelponin lagi. Hmm. Suruh balik cepet. Ya gimana? Jalan Terbang. begitu. Iya.
Itu parah banget sih. Terus gue juga mau komen nih, truk sama bus tuh aduh udah paling parah banget, gue paling nggak bisa banget di jalan raya, nggak di tol. Mereka jalan di kanan pelan, nanti kita harus nyalip kiri, padahal udah ditulis berapa kali truk bus jalur kiri, tapi tetap aja ada yang nggak kanan, sok ngebut di kanan tapi habis itu pelan, ya kan? Gue kayak bingung kayak gitu tuh yang bikin bahaya sebenarnya. Maksud gue apa mereka nggak diedukasi ya, apa beda gitu sama supir bus di luar negeri bener, gitu ya? Bener. Supir truk transformer yang ada di luar negeri kan pasti kan kayak oh ya gue udah harus patuh nih, kalau nggak bahaya buat guanya juga gitu, buat dia bisa kebalik kan. Itu bahaya banget sih kayak gitu ya sih. Makanya gue sampai mikir sekarang apa gue jadi ini aja presiden aja ya? Presiden Ya habis. Kayaknya emang susah kali ya, maksudnya gue ngatur jadi ngalor ngidul ngomong. Emang susah ngatur, itu susah Iya banget sih. sih. Ngeliat orang Iya di sih. jalan kayak gitu tuh Iya sih. capek juga gitu. Kita yang mau matuh juga ngelihat orang lain kayak gitu jadi aduh gimana nih. Mau nggak mau kita harus ke kiri juga, ngambil jalur kiri yang harusnya kita di kanan buat mendahului kan. Ya kayak gitu-gitu sih udah Iya benar. susah banget sih. Tapi ya seru sih, perjalanan itu seru banget. Tapi gue mau sih ngulangin, maksud gue terlepas dari itu semua ya, maksud gue emang jalan-jalan di kota, gue lebih nikmatin pas jalan-jalan di kota Semarang ya. Pas di kota Semarang soalnya pas itu lagi sepi banget soalnya gitu. Pas kita di kota lama juga di jalan depan gerejanya itu nggak ada mobil lalu lalang sih gitu. Lagi pandemi juga soalnya. Lagi pandemi. Ya kan. Sepi. Tapi lucu sih Ref, maksud gua waktu itu ya gue bukannya ini kota Semarang ya. Pas gue pertama kali yang bentar. Aduh gue lupa. Umur. Iya. Pas pertama kali gue kesana tuh gue ngapain ya? Kalau nggak salah kakek gue meninggal. Oh iya kakek gue meninggal bener. Gue datang kan ke sana, tapi gue ngeliatin Semarang tuh, gue makan sate buntel pertama kalinya tuh. Nah itu tuh rame Ref. Rame Itu banget. lagi pandemi. Pandemi. Buset. Serame itu dan dan si toko-tokonya kemarin kita lihat banyak yang tutup kan? Iya. Pada saat itu masih baru buka full. Padahal kita itu hari apa ya? Weekend. Weekend ya? Weekend. Iya, kita weekend ke sana ya. Gila Iya. juga sih ya. Iya. Ngapain ya? Telepon dulu, istri. Oke, kan kayak gitu. Terus intinya kita pengen jalan-jalan lagi ya. Kagak, kita 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 ngobrol nggak nyampe situ. Bukan, kita pengen jalan-jalan lagi, tapi sama teman-teman someday semuanya. Iya. Yang punya istri, Iya. punya anak, kalau bisa kita jalan Iya. nih bareng. Iya. Naik mobil ya nggak masalah, kalau rame sih gue rasa sih Iya. nggak masalah ya. Cuman Iya. nggak perlu satu mobil bertujuh, enggak. Iya. Maksudnya jalan rame-rame kita ke Jogja dulu aja Nggak gitu. usah yang jauh-jauh dah. Ke ini deh, ke apa ya? Bandung, Cirebon lah, let's say. Cirebon gua atau ada apa, tapi ya boleh. Semarang pun masih deket Semarang, hitungannya, ya kan? Enggak juga. Dibanding ke Jogja lagi. Iya juga kan? sih. Iya. Iya Maksud juga gua kita coba lah sampai yang udah nikah, yang udah punya anak, kita coba Iya atur sih. waktu kapan-kapan ya. Iya benar. Kayak gitu sih. Iya, makanya dari itu ya apa ya gue bilang ya gue berharap ya buat teman-teman gue yang punya istri maupun yang belum punya istri, tolong ya dikasih izin gitu suami-suaminya untuk jalan-jalan bareng. Susah banget cuy. Atur waktunya susah. Iya, mumpung masih pandemi belum ada yang kerja gitu loh. Iya Maksud sih, gue. lagi pandemi ini enak-enak enggak ya? Maksudnya jalan enak sepi. Tapi di satu sisi ada corona. Iya sih. Takut-takut enggak juga. Sebenarnya basicnya gini, kalau misalkan sesuai yang pedoman kita tuh sebelum berangkat, maksud gue kalau misalkan emang tempatnya rame dan nggak mendukung, Kita kita cabut. cabut, Iya, benar, gitu. benar. Sebenarnya kayak sebenarnya tuh apa ya, masalah pandemi ini ya, atau kita yang mau pergi cuma takut-takut ya, ya tergantung dari elunya sendiri sih. Kalau elunya sendiri cuek-cuek aja sama penyakit corona ya mungkin lo akan ketularan. Iya kan? Iya benar sih. Iya kan? Benar sih. Cuma kalau kita juga jaga-jaga kayak misalkan ke tempat apa tuh namanya, mau ke tempat ngopi gitu, yang udah apa ya, udah terkenal di kotanya gitu kan. Kalau lihat tempatnya rame ya nggak usah didatengin besok gitu. Dan gue dari sana kebetulan udah swab. Lo udah swab belum? Belum kan lo? Belum. Cap lo. Nah gue udah.
positif. Negatif. Positif tuh baik ya. Negatif maksudnya. Besok gue swab lah. Oke, dari situ gue udah negatif. Oh ya, alhamdulillah ternyata aman-aman aja perjalanan kita. Berarti juga kita nggak sembarangan ya kan. Pakai masker juga. Ya udah, nggak cuci tangan terus, sanitizer mulu tiap masuk mobil habis dari mana-mana kayak gitu. Iya, tangan gue sampai kering. Sanitizer mulu. Ya gitu aja sih sebenarnya cerita kita di minggu ini. Kita ada habis jalan-jalan ya Dit ya. Nanti nextnya mungkin akan ada cerita-cerita selanjutnya, terutama teman-teman nanti kita akan ngundang bintang tamu yang masih teman-teman kita juga dulu. Nanti kita lihat aja. Ya terus gimana? Ada pesan-pesan lagi buat subscriber yang masih nol ya? Ya, gue lagi mikirin salam penutupnya apa. Oh, salam penutupnya nanti kita pikirin. Peace love aja, peace love. Anjing. Ya udah, dadah. Oke, kalau gitu dadah, balik lagi nanti ya. Yo. Oke, kita ada iklan. Ada iklan. Silakan masuk.